Hai, aku Viola. Dan hari ini adalah hari yang besar. Kalian tahu, ini adalah pertama kalinya aku berakting dalam film pendek yang luar biasa ini. Tapi, aku tak bisa fokus sama sekali. Kenapa, tanya kalian? Nah, itu karena aku baru sadar kalau aku ini tak nyata. Atau persisnya, aku hanya ada dalam imajinasi sahabatku. Kedengarannya aneh ya kan? Hingga kemarin, aku selalu mengira diriku ini manusia yang benar-benar normal. Biar ku ceritakan pada kalian awal mulanya. Ingatan pertama yang kupunya melibatkan sahabatku Harlow. Aku bangun, merasa pusing dan bingung, lalu kulihat gadis cantik ini tersenyum padaku. Dia bilang padaku kalau sekarang aku aman dan bahwa orang tuanya akan merawatku. Anehnya, aku tak bisa ingat apapun sebelum hari itu. Dan tak seorang pun memberitahuku apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak kalau mungkin aku ditelantarkan atau apa. Dan bahwa Harlow dan orang tuanya lah penyelamatku. Jadi, sejak saat itu, aku tinggal bersama keluarga Harlow, yang menunjukkan kebaikan dan cinta kasih padaku. Saat aku pertama kali keluar dari rumah sakit, aku tak bisa lakukan apapun sendiri. Mulai dari hal pribadi seperti menyikat gigi dan mencuci muka, hingga tugas rumah seperti mencuci baju dan membuang sampah. Di saat itu, Harlow yang memandu dan membantuku, seperti kakak perempuan yang peduli. Kemudian kami masuk ke SMP dan semua cowok-cowok mulai merayuku. Harlow selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Dan dia bilang padaku kalau mereka tak akan suka cewek biasa saja dan membosankan sepertiku. Dan mereka hanya lakukan ini untuk bisa dekat dengannya. Karena dia itu sangat cantik. Jika aku harus membuat pilihan besar atau kecil, aku selalu mengkonsultasikannya dengan Harlow terlebih dahulu. Karena aku tahu dia tahu apa yang terbaik. Tapi, akhir-akhir ini, kuperhatikan Harlow jadi pemarah terhadapku. Ketika aku dapat nilai esai bahasa Inggris yang lebih baik darinya, dia bilang padaku aku dapat nilai itu hanya karena gurunya kasihan padaku. Lalu dia segera pergi. Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Dan itu sungguh tak adil jika guru tak memberinya nilai yang layak. Karena dia jauh lebih pintar dariku. Kemudian minggu lalu, cowok bernama Hank dari klub film di sekolah kami ini membuka audisi terbuka untuk proyek film pendeknya. Harlow sangat ingin bisa masuk, jadi kuputuskan pergi bersamanya sebagai dukungan. Menurutku audisi Harlow itu mengagumkan, tapi entah kenapa, dia tak dipilih. Aku hendak beranjak pergi juga, tapi kemudian Hank bertanya padaku apa aku ingin audisi. Jadi kulakukan. Dan kalian tahu apa? Kudapatkan peran utama. Aku sangat terkejut, dan begitu juga Harlow. Dia bersikeras kalau mereka cuma menipuku, dan bahwa aku sebaiknya tak terlibat. Karena untuk apa mereka pilih gadis berpenampilan biasa saja sepertiku untuk mainkan peran utama? Tapi tetap saja, aku ingin mencobanya. Kesempatan seperti ini tak datang dua kali, ya kan? Jadi ku terima peran itu. Aku tahu Harlow khawatir mereka hanya mengerjaiku, tapi Hank dan krunya kelihatannya baik. Dan mungkin menurutnya penampilan biasaku ini sesuai untuk karakter itu, ya kan? Pagi hari sebelum hari syuting, ku minta Harlow meminjamiku gaun putihnya yang cantik untuk kupakai syuting. Harlow terlihat kesal saat dia berkata, "Kau tumpahkan kopi di gaun itu terakhir kali kau meminjamnya, ingat? Kau bahkan tak mau repot mengurusnya dan sekarang noda itu masih di sana." Tak mungkin, aku ingat sudah mencucinya sebelum mengembalikannya padamu. Ya, kalau begitu kau salah ingat. Ini gaunku, jadi hampir tak mungkin aku akan lupa apa yang sudah kau lakukan terhadapnya, ya kan? Lalu dia pergi dengan marah. Aneh. Aku ingat memakai cuka untuk bersihkan noda kopi itu, karena aku butuh waktu lama sekali untuk menggosoknya bersih. Tapi itu benar kalau ingatanku tak semuanya bagus. Saat aku kecil, aku pernah menunggu di taman kehujanan selama lebih dari 1 jam. Hanya karena kukira Harlow menyuruhku bertemu dengannya di sana Sabtu sore. Kataku Minggu sore, aku ada latihan piano hari ini, konyol. Jadi mungkin aku salah ingat lagi, dan memang tak mencuci gaun itu untuknya? Hari itu di kelas matematika, Harlow ketahuan mengirim pesan, jadi guru menyita ponselnya. Saat istirahat, dia menyuruhku menyelinap ke ruang admin sekolah untuk mengambil lagi ponselnya. Tapi tentu saja kutolak karena aku terlalu takut lakukan hal semacam itu. Tak apa, tak ada yang bisa melihatmu, karena sebenarnya kau hanya ada dalam imajinasiku. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan itu? Selama sisa pelajaran, aku terus memikirkan tentang kata-kata Harlow. Saat bel berbunyi, melihat kalau aku masih bingung, Harlow menunjuk sekelompok murid yang berdiri di dekat situ dan memberitahuku kalau tak peduli apapun yang kulakukan, mereka tak akan melihatku. Dan itu benar. Kemudian kulambaikan tanganku dan bicara ke mereka, tak satu pun melihat ke arahku. Aku bahkan menjentikan jariku di depan mereka, tapi mereka tak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Harlow memberitahuku karena dia membayangkanku, dia yang mengkontrol siapa yang bisa melihatku dan yang tidak. Kemudian dia bilang kalau aku masih tak percaya padanya, sebaiknya aku pergi ke ruang admin sekolah untuk mengambil ponselnya. Lalu aku akan lihat kalau dia memberitahuku yang benar.
Pengawas sedang berdiri di seberang aula, tapi Harlo meyakinkanku aku tak akan terlihat baginya. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku berusaha menghilangkan kegugupanku dan lanjut mengambil ponselnya tanpa ketahuan. Wah, pengawas itu sama sekali tak melihatku. Jadi, apakah yang Harlo katakan itu benar? Aku hanya ada dalam imajinasinya? Itu artinya Harlo adalah orang yang menentukan apa yang akan terjadi padaku. Dan siapa yang akan kutemui? Dia pada dasarnya adalah pengarang dari cerita hidupku? Tapi, apa itu juga artinya aku tak punya kontrol akan kehidupanku sendiri? Ya, itu kalau aku memang punya kehidupan. Kemudian Harlo menerobos masuk ke kamarku dan berkata, "Kau tak pernah berpikir kenapa kau tak ingat apapun tentang orang tuamu dan tentang saat sebelum kau bertemu denganku, ya kan?" Itu karena aku kehilangan ingatan setelah kecelakaan. Tak ada kecelakaan, Viola. Kau tak punya ingatan sebelumnya karena itu adalah saat aku menciptakanmu. Karena aku ingin punya teman untuk kuajak bermain. Aku simpan kebenaran ini sebagai rahasia karena aku menyayangimu. Dan kau selalu mendengarkanku. Tapi kau sangat keras kepala akhir-akhir ini. Setelah Harlo pergi, kudapati diriku sendiri merasa sangat terpuruk. Ternyata seluruh hidupku bukanlah milikku. Tak heran aku begitu polos dan biasa saja. Aku hanyalah karakter pendamping dalam cerita Harlo. Setelah beberapa malam tanpa tidur, aku merasa tak ingin pergi ke tempat syuting film lagi. Dan sekarang toh sudah terlambat. Aku berbaring di ranjangku, menjauh ketika Hank menelponku menanyakan aku ada di mana. Aku hanya ada dalam imajinasi Harlo, jadi tak ada artinya syuting film. Hah? Kau ini bicara omong kosong apa? Berhenti bercanda, Viola. Kami kehabisan waktu di sini. Melihat itu aku bahkan tak repot-repot menjawabnya, tapi hanya menghela napas panjang. Dia pun melanjutkan. Baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka paling tidak kau harus membuatnya berarti. Kau mau membayangkan dirimu sebagai orang biasa yang membosankan atau aktris yang brilian? Kurasa kata-kata Hank masuk akal, jadi kupulihkan diriku kemudian bergegas ke lokasi syuting. Bahkan jika aku ini imajinasi, aku akan membuat kehidupan tak nyata milikku ini luar biasa mengagumkan. Pembuatan film itu sebenarnya sangat menyenangkan, dan semua orang memuji aktingku. Mereka mungkin hanya bersikap ramah, tapi aku tetap merasa senang. Lalu Hank mendatangi dan memberiku selamat. Sekarang karena film sudah selesai, kau bisa jujur padaku. Aku tak keberatan. Aku tahu kau hanya jadikan aku pemeran utama karena kau menyukai Harlo. Apa maksudmu? Dan juga hal yang kau katakan pagi ini soal hanya ada dalam imajinasi Harlo? Aku akhirnya membeberkan semuanya kepadanya, dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Tapi kemudian saat dia melihatku berusaha keras menahan air mata, dia meraih tanganku. Viola, dengar aku. Harlo menipumu. Satu-satunya yang tak nyata dari semua ini adalah kata-katanya, bukan kau. Tak mungkin. Harlo itu sahabatku. Dia tak akan pernah lakukan hal seperti itu. Jika kau hanya ada dalam imajinasi Harlo, maka bagaimana mungkin kau masih bisa putuskan sendiri untuk muncul ke lokasi syuting pagi ini? Bagaimana bisa kau masih bertemu orang lain tanpa ada dia di dekatmu seperti sekarang? Harlo tak mungkin menulis naskah dengan semua detail sekecil ini, ya kan? Ayolah, Vi, pikirkan itu. Tapi kemudian ada waktu di mana Harlo membuatku tak nyata bagi orang lain. Kujentikan jemariku di depan mereka, dan mereka tak bereaksi sama sekali. Hank bertanya padaku siapa orang-orang ini, dan kuceritakan padanya. Dia bilang dia akan pastikan aku akan mengerti, lalu dia pergi. Ini membingungkan sekali. Aku tak bisa lagi bedakan apa ini nyata atau bukan. Hari berikutnya di sekolah, saat aku menyortir di lokerku, Hank menyeret cowok yang terlihat enggan menuju ke arahku. Aku mengenalinya. Dia bagian dari grup yang tak melihatku. Ayo, beritahu dia semuanya. Cowok itu beritahu aku kalau Harlo menyuap mereka untuk menipuku. Dia juga bilang kalau mereka alihkan pengawas supaya aku bisa masuk ke ruangan kerjanya tanpa ketahuan. Apa? Aku tak paham kenapa Harlo lakukan ini padaku. Hank pergi denganku untuk menghadapinya. Dan dia pura-pura senyum dan berkata, "Viola bodoh, itu cuma bercanda." Jadi bagaimana dengan kenyataan bahwa aku tak bisa mengingat apapun tentang waktu sebelum aku bertemu denganmu? Kau bilang tak ada kecelakaan. Itu juga bohong, ya kan? Aku tak pernah berkata begitu. Mungkin kau salah ingat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Aku menganggapmu seperti adik, Viola. Aku takkan bohong padamu. Aku tak tahu apa yang bisa dipercaya lagi. Aku perlu sendiri sejenak. Ini semua terlalu berat untuk dimengerti. Jadi aku lari ke taman terdekat untuk menjernihkan kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di sebelah pipiku. Itu Hank.
Dia memberiku air dan menyuruhku untuk meminumnya dan menenangkan diri. Viola, kurasa Harlow memberimu gaslighting. Pada dasarnya dia melecehkanmu secara emosional untuk membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Aku tahu kau menganggapnya kakak, tapi dia sungguh toksik. Apa mungkin? Apa mungkin kalau Harlow tidak mementingkanku dari hatinya? Tapi apa yang dia dapat dari semua ini? Aku tak yakin kalau ini hanya karena dia ingin aku jadi bergantung padanya atau dia iri. Tapi bagaimanapun, mengetahui dia bisa menipuku seperti itu sungguh sangat menyakitkan. Aku tak ingin percaya kalau itulah yang sedang terjadi. Tapi setelah semua penjelasan, sangat jelas sekarang kalau Harlow melakukan gaslighting padaku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tapi ini cukup sulit mengingat kami berada di kelas yang sama dan tinggal bersama. Aku hanya berharap aku bisa tumbuh besar dengan cepat supaya aku bisa kuliah dan tinggalkan rumah ini. Paling tidak ada berita baiknya. Film Hank yang kubintangi mendapat perhatian di YouTube. Dan dia bahkan terpilih untuk datang di festival film pendek dengan maksud mendukung para pembuat film muda berbakat di kota ini. Kemudian suatu hari, aku tiba di rumah dari sekolah melihat orang tua Harlow minum kopi dengan seorang wanita asing. Hah? Dia sungguh terlihat mirip denganku. Tiba-tiba, dia berlari ke arahku dan mendekapku dalam pelukannya. Oh, sayang. Kau tak tahu berapa lama aku sudah menunggu untuk momen ini. Setelah mengalami banyak kebingungan, penemuan yang mengejutkan dan emosi, akhirnya aku tahu kebenaran sesungguhnya. Ternyata saat aku berusia 7 tahun, ibu membawaku dalam perjalanan kapal pesiar. Hanya saja ada kecelakaan mengerikan, jadi kami naik sekoci menuju pantai. Tapi ibu lalu terjatuh dan akhirnya diselamatkan kapal yang lain. Kami berdua mengalami hilang ingatan. Nyatanya, ibu hanya ingat siapa aku ketika ia melihat film pendek yang kubintangi di YouTube. Lalu ia melacakku kemari. Setelahnya, aku kembali ke kehidupanku bersama ibu kandungku. Dan coba tebak apa? Sekarang aku sadar betapa hebatnya aku. Aku bersyukur kepada orang tua Harlow yang merawatku. Tapi aku masih belum bisa memaafkan Harlow. Aku masih berusaha karena aku tahu dia tak sepenuhnya jahat. Tapi ini akan butuh waktu. Aku juga merasa sangat bersyukur ada Hank di sisiku untuk membantuku menemukan kepercayaan diri dan menghargai nilai diriku sendiri. Dia bahkan bilang aku bisa berada di proyek film selanjutnya, yang mana membuatku sangat bersemangat. Senang mengetahui kalau aku ini sebenarnya nyata dan berada di luar pikiran Harlow. Dunia ini milikku, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi seorang aktris profesional. Ini atau yang ini? Ah, ini keputusan yang sulit. Sekarang adalah tahun terakhirku, jadi aku ingin prom terakhir ini yang paling berkesan. Aku penasaran cowok mana yang akan mengajakku ke prom duluan. Adam itu cakep, tapi dia tarik ulur denganku. Lalu ada Devin, perenang paling seksi di sekolah. Oh, dan aku juga dengar gosip kalau Ethan, atlet terpopuler di sekolah, sedang berencana mengajakku ke prom saat pertandingan baseball nanti. Ponselku yang bergetar membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari temanku Donna yang mengatakan, "Bibi, apa kau sudah lihat berita? Lockdown dimulai besok." Ya Tuhanku, ini tak mungkin benar ya kan? Bagaimana dengan promnya? Kemudian ku terima pesan lain dari komite prom. Dikarenakan perubahan aturan terbaru, sayangnya pesta prom dibatalkan. Tidak, sulit dipercaya. Promku. Ah, itu pesan lain. Ya ampun, aku mulai muak dengan itu. Kuharap itu Donna yang memberitahuku kalau ini semua hanya lelucon dan prom tak jadi dibatalkan. Tapi tidak. Aku meliriknya dan kulihat sebuah pesan dari Jacob, teman sekelasku yang tak pernah bicara denganku. Itu aneh. Penasaran, kubuka pesannya. Hai Jacob, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Hai, itu, bisakah kau bantu aku berpose sebentar? Aku mendaftar ke Institut Seni di Chicago dan tenggat waktu pendaftarannya besok, tapi aku perlu menyerahkan gambar. Aku berpose untuk kau gambar? Tapi aku tak pernah jadi model sebelumnya. Ini kedengarannya sangat penting. Apa tak sebaiknya kau meminta bantuan profesional? Oh, jangan khawatir. Aku sudah punya semua idenya dan kupikir kau adalah orang yang paling cocok untuk jadi modelku. Karena kau cantik alami dan itu akan terlihat dalam karyaku. Terutama matamu yang indah.
Baiklah, kalau kau bilang begitu, ayo kita lakukan. Jacob kemudian mengarahkan aku untuk berpose. Setelah itu, dikeluarkannya secari kertas dan mulai membuat sketsa dengan seksama. Sementara aku duduk di sana, mengusahakan yang terbaik untuk membantu temanku dengan tak bergerak. Sekarang aku punya waktu untuk benar-benar menatapnya. Kurasa Jacob sangat tampan, terutama saat dia sangat fokus menggambar seperti ini. Kenapa butuh waktu 3 tahun di SMA untuk kusadari ini? Aneh. Bagaimana bisa cowok setampan ini bisa dikatakan tak terlihat di kelasku? Mungkin itu karena dia cenderung agak pemalu? Selesai. Bagaimana menurutmu? Wow, kau sangat berbakat. Aku suka itu. Suka sekali. Sungguh? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin memberimu gambar ini. Oh, kukira kau akan mengirimkannya bersama dengan pendaftaran kuliahmu? Tunggu sebentar. Begitu saja dia lalu menghilang dari layar bahkan tanpa menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, Jacob kembali dengan bingkai foto di tangannya. Kemudian dia memasang potret yang baru saja digambarnya ke dalam bingkai tersebut dan menggantungnya di kamarnya. Sementara itu, aku akan menggantungnya di sini, jadi akan aman. Dan ya, aku bisa melihatmu setiap hari. Kenapa? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sungguh membuatku tersipu sekarang. Bagaimana dengan pendaftaran kuliahmu? Sebenarnya aku sudah mengumpulkannya. Jadi, kau mengelabuiku? Aku minta maaf, bukan seperti itu. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu padamu, tapi karena aku sangat gugup, akhirnya aku malah keceplosan kalau aku ingin kau berpose untukku. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku? Kalau kau tak bicara akan kututup. Tunggu, aku tahu memang sudah dibatalkan, tapi aku tak mau menghabiskan sisa hidupku tak tahu jawabanmu. Jadi, jika aku memintamu untuk pergi ke pesta prom denganku, akankah kau akan berkata ya? Aku tak tahu. Akan kupertimbangkan hanya jika aku menerima ajakan secara resmi. Aku terkekeh sendiri saat ini. Cowok paling pemalu di kelas kami bersikap sangat tulus. Tapi kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Bibi, maukah kau datang ke pesta prom denganku? Harus kuakui aku sangat tersentuh dengan ajakan Jacob. Jadi ku jawab, ya. Sayang makan malam siap. Oh, ibuku memanggil. Aku harus pergi. Ya, kau makanlah. Terima kasih. Aku sudah menerima jawaban yang kubutuhkan kok. Aku memberinya senyuman termanis lalu mengakhiri video call. Rasanya lunglai. Jantungku berdebar-debar. Setelah saat itu, aku tak bisa berhenti membayangkan betapa indahnya andai kami tak terjebak di lockdown bodoh ini. Jacob pasti sudah menemaniku ke prom dan ya ampun, bayangkan betapa sempurnanya kami terlihat bersama. Sayang sekali. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan dia sepanjang hari. Beberapa hari berlalu, hanya saja Jacob belum menghubungiku. Tak sekalipun. Ini membuatku gelisah. Aku terus-terusan memeriksa ponselku. Kemudian ada kalanya saat aku hampir saja mengiriminya pesan duluan. Tapi alasannya apa? Aku tak punya sesuatu untuk disampaikan. Aha, aku tahu. Phoebe, apa yang terjadi? Jacob, aku mengacau. Tenanglah dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku hampir membakar rumah. Hah? Apa? Apa yang kau lakukan? Aku lupa mematikan kompor saat menggoreng telur. Kau lihat? Apa ini terlihat seperti barang bukti TKP? Apa yang telah kau lakukan pada wajan yang malang itu? Itu berhasil. Karena setelah itu kami ngobrol lewat video hampir setiap hari. Dan membicarakan bermacam hal. Dari mulai mimpi kami di masa depan sampai puding kesukaan kami. Di hari yang jarang terjadi saat kami tak ngobrol, kudapati diriku merasa resah. Apa mungkin kalau aku jatuh cinta? Suatu kali saat aku berdiri di taman sedang ngobrol dengan Jacob, Nancy, adikku yang suka bergosip memergokiku. Seperti yang kuduga, saat sedang makan malam, Nancy memberitahu ibuku kalau aku punya pacar. Dasar tukang mengadu. Kenapa ibu melahirkan aku dan dia juga? Baiklah, dan asal kalian tahu, ibuku itu tipe orang tua yang sangat ketat. Bibi, apa yang sudah kubilang padamu? Sebelum lulus kau tak boleh pacaran. Ibu meletakkan garpunya dan memberiku tatapan serius. Tapi kami hanya berteman, tak ada kata tapi. Mulai sekarang, fokuslah belajar dan berhenti menghubunginya. Mengerti? Kesal, aku segera pergi ke kamarku.
Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku teramat rindu mendengar suara Jacob. Aku kangen padanya. Kemudian di tengah malam, entah bagaimana akhirnya aku mengambil ponselku dan mengirim pesan padanya. Aku tahu ini sudah larut, tapi apa kau masih bangun? Aku bodoh sekali. Tentu saja dia tak mungkin terjaga saat ini. Oh, ini Jacob. Aku masih bangun. Kau ingin bicara? Jadi dia menelponku dan kami ngobrol berbisik supaya tak ada yang mengupingku. Kuceritakan pada Jacob soal perselisihan dengan ibuku. Dia menasehatiku untuk tak marah padanya karena ibu hanya bersikap peduli padaku. Kemudian dia berkata, di hari ulang tahunmu tahun ini, aku akan datang dan buktikan ke orang tuamu kalau kau sudah memilih orang yang tepat. Memilih orang yang tepat? Apa maksudmu? Maksudku, maukah kau jadi pacarku? Aku masih merasa kebingungan saat dia tiba-tiba mulai bernyanyi. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Aku sangat suka lagu Ed Sheeran yang itu. Hatiku meleleh di tiap kata yang dinyanyikan Jacob. Dan kudapati diriku berkata lirih. Aku mau. Ya Tuhan, dia resmi jadi pacarku sekarang. Ini sangat menyenangkan. Aku hanya berharap bisa kembali ke sekolah untuk memamerkannya. Secara sembunyi-sembunyi kami ngobrol tiap hari dan dia merupakan sinar cahaya di hari-hariku yang membosankan selama lockdown. Tapi kemudian suatu hari dia tak membalas pesan. Aku tak banyak memikirkan itu awalnya. Kalian tahu, mungkin dia sedang sibuk menggambar atau apa. Tapi kemudian hari hampir usai dan aku masih belum menerima balasan darinya. Aku mulai panik. Apa dia sakit? Hingga pada saat tengah malam, dia akhirnya mengirimiku pesan. Aku minta maaf, aku merasa agak sedih hari ini, jadi aku tak bisa bicara denganmu. Oh tidak, kenapa dia begitu sedih? Mendengar ini aku tak bisa bersabar lagi, jadi aku langsung menelponnya. Terus dan terus. Tapi respon yang ada hanyalah bunyi bip panjang, lalu diikuti pesan singkat setelahnya. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi ini. Aku minta maaf. Ada masalah apa? Dia selalu jadi cowok yang optimis. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Merasa gelisah, aku terus menelponnya. Hingga akhirnya dia menyerah dan menjawab. Lalu dia ceritakan apa masalahnya. Lockdown adalah titik akhir orang tuanya yang berkonflik. Dan sekarang mereka proses cerai. Aku merasa kasihan padanya. Betapa aku berharap bisa lari kepadanya sekarang juga. Sebenarnya, dia tinggal hanya beberapa blok dariku. Jadi kami berencana menyelinap untuk saling bertemu di taman. Dan jauh tentu saja. Rencananya aku akan buka pintu diam-diam untuk lari keluar, sementara ibu di dapur. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku. Ayo masuk dan tata mejanya. Makanannya segera dingin. Rencanaku gagal total. Aku minta maaf, aku tak bisa keluar, ibu memergokiku. Beberapa menit kemudian, balasan dari Jacob muncul. Ternyata dia sudah menyelinap keluar dan menungguku di taman. Aku merasa sangat bersalah, jadi aku langsung menelponnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sangat kesal, jadi aku memberi cium jauh untuk menyemangatinya. Ini benar-benar membuatnya ceria. Lalu dia bilang kalau segera setelah lockdown usai, dia akan memberiku ciuman sesungguhnya. Seperti itulah waktu berjalan, dan kami belajar bagaimana memaksimalkan hubungan ini di era pandemi. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari dia memberitahuku berita yang membuatku bagai tersambar petir. Dia mendapat surat tawaran dari kampus seni di Chicago. Dia diterima. Tentu saja, Jacob sangat bersemangat dan aku sungguh senang untuknya. Tapi Chicago itu negara bagian yang sangat berbeda, jadi aku tak pernah bisa menemuinya. Jacob bilang masih mempertimbangkan apa dia sebaiknya pergi atau tidak karena dia tak ingin meninggalkanku. Aku pun tidak, tapi bagaimana bisa aku melarangnya pergi? Jacob, kejarlah mimpimu. Jangan menyerah karena cewek yang tangannya belum pernah kau genggam. Jika aku pergi, lalu bagaimana dengan kita? Biarkan saja, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Setelah hari itu, tak ada lagi pesan atau telepon dari Jacob. Mungkin dia sibuk mengatur segala sesuatunya untuk kuliah. Aku sangat merindukannya, tapi aku harus biarkan dia jalani hidupnya. Kemudian, di hari yang sama Jacob pergi, kuterima sebuah paket. Aku membawanya ke kamar dan membukanya. Di dalamnya ada lukisan yang mana dia minta aku jadi modelnya. Sungguh indah lukisan itu.
Sekarang bagaimana bisa aku melupakanmu kalau aku harus memandang ini setiap hari, Jacob? Kota akhirnya terbebas dari lockdown, dan semuanya kurang lebih kembali ke kondisi cukup normal. Hanya saja, aku tak bisa berhenti pikirkan Jacob dan betapa semuanya akan berbeda jika dia masih di sini. Kami belum bicara sejak saat kami putus. Kurasa lebih mudah seperti ini, meski tak menghentikan sakitnya. Dan yang membuatnya lebih parah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan yang bisa kupikirkan hanya dia. Aku sedang duduk di sana berpura-pura senang saat keluargaku membawa keluar sebuah kue dan menyanyikanku selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Siapa itu? Berdiri di belakang orang tuaku? Oh ya ampun, tak mungkin itu. Itu Jacob. Oh, iya, kutemukan orang ini seliweran di luar. Dia sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Dan, ya, karena ini hari ulang tahunmu, jadi kukira akan kubiarkan aturan tak boleh ada cowok khusus hari ini. Ibu tersenyum. Aku tak bisa menahannya. Aku beranjak dari kursi dan melompat ke pelukan Jacob. Aku bertanya padanya kenapa dia di sini dan tersenyum lebar dia menjawab. Aku punya janji yang harus kutepati. Kemudian aku mengenalkannya ke semua orang dan seperti cowok yang sempurna, dia sangat dewasa dan ramah terhadap keluargaku dan mereka menyukainya. Tapi segera hari berakhir dan dia hendak pergi. Jadi dengan enggan aku mengantarnya keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Jacob kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Dengar, Phoebe, saat aku pergi, aku sadar betapa aku sangat menyukaimu. Dan jika kau punya perasaan yang sama, bisakah kita coba jalani hubungan jarak jauh?" Tanpa memberiku waktu untuk menjawab, dia melanjutkan, "Aku akan berusaha sebisa mungkin sering berkomunikasi dan kembali ke sini. Aku takkan biarkan kau merasa kesepian. Aku janji." Kata-katanya sangat menyentuh, tapi, Jacob, aku minta maaf. Kurasa kita tak bisa pacaran jarak jauh. Kenapa tidak? Karena aku telah mendaftar di Columbus College di Chicago. Dan aku diterima. Kita akan jadi tetangga. Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku, tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang.
Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Haha, kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Hah? Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, adik Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, ku pegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku.
Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong Tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan. Ayah, apa yang ayah lakukan?" Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian kudengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. "Oh, itu ibuku," Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. "Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang?" "Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya." Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica, si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka, bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, "Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya." Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, "Apakah itu ayahku?" "Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini?" "Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya." Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya.
ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan, dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan rupanya dia bernama Harry, dan dia berusia 22 tahun seumuran denganku. Hah? Itu gila, karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna, karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci, dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry.
Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Birdie yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Birdie. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Birdie mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. Apa? Ada es krim di bibirmu. Di sini. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Birdie lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang? Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. Kalian berdua saling kenal? Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Birdie. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun, dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk, dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, Zoe, besok ada makan malam keluarga di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu. Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang. Dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru, tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin. Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal.
surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri, dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah, ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. Hei, ini hari yang menyenangkan kan? Harry, apa yang kau mau? Lihat, kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersama. Tidak. Sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana. Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh, milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher, dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Nella tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku satu kola lagi. Katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh, ayolah. Hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula, roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000 dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo kita pulang saja, ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi 2 harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Hah, bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan, aku tak bohong, kami berdua agak takut. Para pelaut yang lain cukup garang.
dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami. Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Butcher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, Semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? "Ahem." Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. "Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut?" Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat. Tapi aku tak bisa tidur sama sekali. Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba ku dengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, Aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu, dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Butcher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut, dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya, dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana. Dan itulah saat kulihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang. Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung, tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Butcher. Simon! Jack Butcher tiba-tiba berteriak dari jauh. Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur,
Kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia, sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. "Juliet, Layla, lari!" Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Layla lalu lari mengejar Simon dan Jack Butcher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Butcher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin. Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian. Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Butcher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak, Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini. Jack Butcher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Butcher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas dan berselubung sarang laba-laba. kau menipuku. Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun. Jack Butcher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan. Dan dia mencoba menenangkan Jack Butcher. Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini. Atau temanmu ini akan dalam masalah besar. Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. Tidak, biarkan dia pergi. Oh, Sky kecil. Apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu. Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan, gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Butcher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Butcher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Butcher sendiri. Mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Butcher untuk menjadikannya bagian dari kru.
Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Butcher setuju. Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku. Dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, "Lihat, aku tak pernah ingkar janji." Oh iya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap. Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Lela sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang... lihatlah mereka menggoda, sungguh merusak pemandangan. Tapi, jangan salah, percayalah, ini bukan keluarga yang bahagia. Wanita itu bukan ibuku. Dia Rochelle, pembantu rumah tangga kami. Aku ulangi, pembantu rumah tangga. Tapi sepertinya dia ingin menjadi ibu tiriku. Kami hanya mempekerjakannya karena setelah ibuku meninggal, ayah dan aku berjuang mengatasi kesedihan kami dan juga kecanggungan kami, jadi merapikan rumah tidak menjadi prioritas. Menurutku Rochelle adalah seorang pelayan yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa dia membersihkan rumah dengan sangat baik dan masakannya enak. Namun, baru-baru ini aku memperhatikan bahwa dia selalu memasak makanan favorit ayah. Selain itu, mereka tertawa dan saling menggoda dan terus-menerus saling memberikan tatapan mesra. Hari ini, dia bahkan mengeluarkan sapu tangannya dan dengan penuh perhatian menyekadahi ayahku yang berkeringat. Dia pikir dia siapa? Dia pasti ingin menghipnotis ayah. Jika dia pikir dia punya tempat di rumah ini, dia benar-benar salah. Aku perlu melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku harus segera berbicara dengan ayah. Ayah, ibu belum lama meninggal, tapi sepertinya kamu sudah menyiapkan penggantinya. Bukankah cukup menyakiti ibu dengan berhubungan kembali dengan mantanmu tepat sebelum dia meninggal? Apa maksudmu penggantinya? Brittany, kamu bersikap kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Tapi aku ingin Rochelle segera keluar dari rumah kita. Dia pasti sedang mencoba mendapatkan sesuatu darimu. Oke, baiklah. Jika kamu memaksa, tapi pastikan kamu temukan pembantu rumah tangga penggantinya. Jadi ternyata mencari pembantu baru yang sebenarnya bagus hampir tidak mungkin. Lusinan orang datang untuk mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang perhatiannya seperti Rochelle. Oke, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan pembantu. Jadi dengan berat hati aku membiarkan Rochelle tinggal sampai aku menemukan seseorang yang baru. Ini tidak berarti aku akan membiarkan kekesalanku padanya berlalu begitu saja. Aku memutuskan bahwa ketika aku terjebak di rumah yang sama dengannya, sebaiknya aku mengerjainya untuk melampiaskan amarahku. Ketika dia memutuskan untuk memasak, lagi, sup ayam mewah yang sangat disukai ayahku. Aku dengan baik hati menambahkan sedikit garam untuk membuatnya lebih gurih. Tapi entah kenapa, ayahku tetap memuji makanan lezatnya. Dia pasti menyanjungnya, kan? Jadi, aku mencobanya sendiri. Apa? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Rasanya luar biasa. Di lain waktu, aku meniru trik yang aku lihat di TikTok dengan menempelkan lapisan bungkus makanan di pintu Rochelle, lalu bertindak seolah-olah ada keadaan darurat. Cepat! Opennya mengeluarkan suara-suara aneh, sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Rochelle segera berlari keluar kamar dan, mau tak mau aku tertawa terbahak-bahak. Wajahnya sungguh lucu. Dia kemudian menatapku dengan bingung dan tersenyum tak berdaya. Kenapa wanita ini tidak pernah marah? Baiklah kalau begitu, mari kita tingkatkan. Aku memutuskan untuk memainkan trik pamungkas. Mengetahui bahwa Rochelle sangat takut pada kecoa, aku memotong bentuk kecoa dari kertas dan meletakkannya di balik kain lampu malamnya. Malam itu, aku sedang tertidur ketika mendengar teriakan nyaring. Dari kamar Rochelle.
Ya, berhasil. Tapi dia sangat ketakutan hingga dia pingsan. Ups, apa kalian tahu hal apa yang paling menyebalkan? Bahkan setelah semua masalah yang kutimbulkan padanya, Rosel masih tetap sangat manis padaku. Dia selalu menawariku kue dan menanyakan tentang hariku dan hal-hal lainnya. Kurasa dia sedang mencoba memainkan peran sebagai seorang ibu dan aku sama sekali tidak menyukainya. Dia tidak bisa membodohiku. Aku tahu dia hanya menerimaku untuk menyenangkan ayahku. Terima kasih kepada Rochelle, aku bahkan tidak pernah bisa merasa nyaman, bahkan di rumahku sendiri. Namun baru-baru ini, seseorang yang sangat spesial telah datang ke dalam hidupku dan mencerahkan suasana hatiku. Itu sepenuhnya kebetulan. Hari itu, hujan turun deras, sehingga genangan air di mana-mana. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari toko kelontong ketika sebuah mobil melaju lewat. Aku pikir aku akan mendapatkan mandi gratis. Tapi tiba-tiba, sebuah lengan menarikku ke belakang dan melindungiku dengan tubuhnya. Seperti di film romantis, berdiri di sana seorang anak laki-laki, basah kuyup, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Dia benar-benar membuatku terpesona. Kami berjalan bersama sebentar, dan dia memberitahuku kalau namanya Chris, dan dia tinggal di lingkungan sebelah. Itu dia. Aku harus membuat Chris terkesan dan juga berterima kasih kepadanya karena telah membantuku. Jadi, setelah berpikir matang-matang, aku memutuskan untuk membuatkan dia kue. Aku pernah melihat Rochelle memanggang sebelumnya, kelihatannya mudah sekali. Jadi aku membuat satu dan memberikannya kepada sahabatku Sue untuk dicoba. Tapi dia meludahkannya dan berkata, menjijikkan. Aku dengan sedih duduk di dapur, menatap kueku yang menyedihkan dan bertanya-tanya di mana kesalahanku. Saat itulah Rochelle masuk ke dapur. Tapi aku kaget. Bukannya menertawakanku, dia malah menepuk pundakku. Kemarilah, kuajari memasak. Rochelle adalah juru masak yang baik, jadi bodoh sekali jika aku tidak belajar darinya. Tapi tidak berarti aku menyukainya, aku hanya ingin memenangkan hati kekasihku. Jadi setelah itu, setiap hari sepulang sekolah, Rochelle memberiku pelajaran memasak. Oke, jadi mungkin dia tidak seburuk yang kukira dulu. Kami mencoba berbagai resep berbeda bersama-sama dan menghasilkan formula sempurna ciptaan kami sendiri. Dan akhirnya, aku bisa membuat sendiri kue coklat berbentuk hati yang indah untuk menyatakan cintaku kepada Chris. Dan apa kalian tahu? Dia menjawab, "Ya." Aku sangat mencintai Chris, sehingga aku benar-benar lupa tentang konflikku dengan Rochelle. Chris sering datang ke rumahku. Ayahku dan Rochelle menyayanginya. Jadi sekarang, selain memasak makanan favorit ayahku, Rochelle juga memasak makanan favorit Chris. Dia luar biasa. Dia bisa mengingat semua hal yang disukai dan dibenci Chris. Bahkan hal-hal sepele seperti dia alergi kacang. Kami seperti sebuah keluarga. Dan harus aku akui, rasanya cukup menyenangkan. Dan kemudian, entah dari mana, kejutan dalam hidupku terjadi. Ayahku meninggal karena kanker. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. Seperti yang bisa kalian tebak, aku benar-benar putus asa dan tidak ingin melakukan apapun setelah itu. Ibu dan ayahku sama-sama meninggalkanku, hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi setidaknya aku masih memiliki Rochelle dan Chris di sampingku. Rochelle merawatku seolah aku adalah putrinya yang sebenarnya. Aku sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup, tapi keberadaan mereka membuatku merasa tidak sendirian. Kesedihan itu pada akhirnya akan hilang, dan semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang, pikirku. Sampai suatu hari, aku sedang membuat cupcake, ketika pengacara ayahku muncul dan menunjukkan kepadaku surat wasiatnya. Ternyata, ayahku mewariskan rumah itu kepadaku, tapi hanya dengan syarat aku mempunyai wali, seorang wanita bernama Laura. Hah? Itu aneh. Aku tidak kenal siapapun yang bernama Laura, tapi... Tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini dari seseorang. Ibuku. Ketika dia berada di hari-hari terakhirnya, ibu pernah memberitahuku bahwa ayahku telah berbicara dengan mantannya lagi. Dan namanya adalah Laura. Mungkinkah itu dia? Apa dia serius menjadikan mantannya sebagai waliku? Sulit dipercaya. Aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tapi bagaimana aku bisa menemukan misteri Laura ini? Aku tidak punya keluarga, selain Paman Colin, yang tinggal di Perancis. Jadi, aku menghubunginya dan menceritakan semuanya. Dia langsung terbang kembali, dan meskipun aku sudah bertahun-tahun, aku tidak bisa menahan emosiku, dan akhirnya menangis di bahunya. Dan kemudian, dia memberitahuku kebenaran yang mengerikan. Laura tidak lain adalah wanita yang baru saja berjalan melewati pintu. Itu Rochelle, wanita yang selama ini tinggal di rumahku.
Aku tidak percaya telingaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, pindahnya Rochelle bukanlah suatu kebetulan? Ayahku diam-diam menyelundupkannya sebagai pembantu agar mereka bisa bersama? Rasa sakit dan kekecewaanku sungguh luar biasa. Tapi aku harus tenang agar bisa berpikir rasional. Aku tahu aku harus pintar dan mengungguli Rochelle dalam permainannya sendiri. Sejak itu, aku mulai memperhatikan Rochelle dan menyadari sesuatu yang aneh. Rochelle dan Chris agak terlalu dekat dan intim. Aku sering melihat mereka saling berbisik ketika mereka mengira aku tidak melihat. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Rochelle mencoba membujuk pacarku untuk melakukan salah satu rencana gelapnya? Atau, yang lebih buruk lagi, apakah pria yang kucintai berselingkuh dengan wanita yang lebih tua? Kecurigaanku semakin dalam ketika beberapa hari kemudian, Chris memberitahuku bahwa dia sakit sehingga aku harus naik bus sekolah selama beberapa hari. Dan Rochelle pun memintaku libur beberapa hari. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Menurutku tidak. Jadi aku memutuskan untuk menjadi detektif sekali. Tepat setelah Rochelle pergi, aku mulai mengikutinya. Dan tidak mengherankan, dia pergi ke rumah pacarku. Hai ibu. Permisi? Ibu? Dia ibunya? Jadi itu berarti dia tidak hanya menggoda ayahku, tetapi juga menanam putranya untuk mengalihkan perhatianku agar mengambil alih harta keluargaku? Aku mempercayai mereka berdua. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Tiba-tiba, aku teringat detail yang tidak aku sadari sampai sekarang. Setelah memakan makanan yang dia masak, entah kenapa, ayahku menjadi semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Apakah dia meracuninya? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar ular berbisa yang menyamar sebagai manusia. Aku langsung putus dengan Chris dan memecat Rochelle, lalu pulang dan menceritakan semuanya pada Paman Colin. Setidaknya aku punya dia di sisiku. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyangkal hak asuhnya atas properti tersebut. Akan kuurus semuanya. Kau hanya lakukan apa yang kukatakan. Kemudian, Paman Colin membantuku menyiapkan tuntutan hukum terhadap Rochelle dan putranya atas tuduhan penipuan. Mereka berdua akan membayar harga atas apa yang mereka lakukan terhadap ayahku dan aku. Oh, tapi masalahnya, sekarang Rochelle tidak tinggal di sini. Rasanya begitu kosong. Aku sangat marah padanya, tapi aku juga mendapati diriku merindukannya juga. Aku mencintai dan mempercayainya. Begitu pula Chris. Dan perasaan seperti itu tidak hilang begitu saja dalam semalam. Tapi saat aku masih memikirkannya, ada pengacara. Lagi. Dan dia ditemani oleh Paman Colin. Apa yang terjadi sekarang? Nyonya Brittany Jensen dengan ini mentransfer seluruh tanah milik 25 Oakwell House kepada Tuan Colin Jensen, sebagaimana ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hah? Ditandatangani? Kapan aku menandatanganinya? Aku merampas kertas itu dan berteriak, penipuan! Aku tidak pernah melihat kertas ini. Paman, apa ini? Tolong katakan sesuatu. Aku tidak tahu, ikuti saja dokumen hukumnya. Tidak. Jadi Paman Colin hanya berpura-pura peduli, padahal sebenarnya dia hanya ingin menipuku agar menandatangani kontrak rumahku? Ya Tuhan, coba pikirkan. Itu pasti hari itu, hari di mana dia memberiku banyak surat untuk ditandatangani. Mengklaim bahwa itu tentang aku yang menggugat Rochelle dan Chris. OMG, penipu yang berbohong. Saat itu aku sangat kesal sehingga aku hanya membaca sekilas halaman pertama tanpa melihat halaman berikutnya. Aku terlalu ceroboh. Mulai besok, Nyonya Brittany Jensen harus mengembalikan semua aset kepada Tuan Colin Jensen. Kamu punya waktu 24 jam untuk bersiap. Aku mencoba meneriaki pamanku, dan kemudian aku mencoba mengajaknya bicara tapi dia tidak peduli. Dia hanya menyeringai padaku dan memberitahuku bahwa dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Pria yang keji. Jadi sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku diusir dari rumahku sendiri, dan ditipu oleh pamanku sendiri. Entah kenapa, tanpa sengaja aku melewati rumah Chris. Saat dia membuka pintu untuk mengambil kiriman dan mata kami bertemu. Aku berbalik dan mulai melarikan diri, tetapi Chris menyusulku dan meraih tanganku. Bahkan setelah perlakuan burukku terhadap mereka berdua, Rochelle dan Chris masih mengundangku masuk dan membuatkanku makan malam. Dengan malu-malu aku memberitahu mereka apa yang terjadi. Lalu Rochelle menceritakan semuanya padaku. Ternyata ayahku mengetahui bahwa dia mengidap kanker beberapa waktu yang lalu. Namun dia tidak memberitahuku karena dia melihat betapa sedihnya aku setelah kehilangan ibu. Dan dia takut aku akan terlalu khawatir. Rochelle melihat kesehatannya memburuk dan mencari tahu apa yang salah. Jadi dia menawarkan diri untuk merawatnya karena dia masih peduli padanya. Tapi sebagai teman,
tidak lebih. Mengenai surat wasiat, ayahku sangat memahami Paman Colin dan dia tidak mempercayainya. Jadi dia memberikan hak asuh kepada Rochelle. Namun tak disangka, pada akhirnya, dengan bodohnya aku tetap terjerumus ke dalam perangkapnya. Mengenai Chris, aku benar-benar tidak tahu kalian berdua mengenal satu sama lain sampai kamu membawanya ke rumah. Tapi saat itu, aku tidak mau mengaku bahwa aku adalah ibunya dan mempengaruhi hubungan kalian. Maafkan aku, Brittany. Brit, tolong tetap di sini bersamaku dan ibu. Kita akan melewati masa sulit ini bersama, oke? Benar, sayang. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Ah, aku minta maaf. Aku salah memahami kalian berdua. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian. Ya, setiap manusia punya harinya masing-masing. Ini tidak salah. Hidupku kini tidak seperti kehidupanku yang kaya sebelumnya. Tapi aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pamanku yang licik dan rakus, yaitu orang-orang yang mencintai dan peduli padaku. Apa yang dilakukan pamanku salah, dan Rochelle serta Chris membantuku mengajukan kasus hukum terhadapnya. Untuk saat ini, aku masih belum menyerah pada passionku dalam memasak, dan masih berlatih dengan masterku setiap hari. Dan tahukah kalian, aku baru saja memenangkan hadiah pertama di kompetisi memasak kota. Benar, sebaiknya aku pergi, karena aku punya rencana memasak besar untuk... Aku sangat gugup, asal kalian tahu, ini hari pertamaku sekolah, seumur hidup. Itu benar, aku Heather, umurku 15 tahun, dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis, jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan. Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini, jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa? Apa ada selai di wajahku? Bu Hickson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku, mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hickson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hickson berkata, tak ada? Hah? Nah, bagaimana kalau kamu, Kelly? Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab. Bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku.
Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hickson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Ehm, Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hickson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata, Itu benar. Bagus sekali, Heather. tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, Cupu. semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hickson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, Mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu. Kelly melirikku. Jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan? Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. Heather, ya kan? Ya, itu benar. Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka? Ibuku sangat jelek. Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan? Kemudian ketiganya mulai tertawa. Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl. Dia terlihat menawan, bukan? Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. Hai, Aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris. Itu yang sedang tren sekarang. Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi. Oh tunggu, pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain. Dan kurasa kau adalah target baru mereka. Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa? Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu. Bagaimana? Saran Taylor sangat membantu. Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, kau orang aneh. Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah ku sobek catatan itu dan memberitahu mereka, kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H. Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh? Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra. Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa. Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly.
Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo! Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisakah rokmu itu lebih panjang lagi? Ya, nenekmu menelpon. Ia ingin pakaiannya dikembalikan. Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat. Sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Rambut yang cantik, Samantha. Beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah? Apa yang barusan kau bilang? Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus. Apa? Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana? Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku. Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu, tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. Hei, tinggalkan dia sendiri. Kelly berbalik menyeringai. Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu? Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan. Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly? Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai? Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer. Yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. Kumohon Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku? Oh ya ampun, apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu, tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. Kumohon Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu. Kelly menatap mataku lalu berkata, tapi kau lakukan itu. Aku tahu, aku minta maaf. Aku tak berpikir lurus. Aku terus minta maaf padanya dan setelah beberapa waktu ia akhirnya berkata, ya, kurasa aku juga cukup jahat padamu. Kami akhirnya ngobrol dan dia cerita padaku kalau mengganggu orang lain membuatnya merasa lebih baik atas kondisi keluarga yang dihadapinya dengan sulit. Jadi, aku terbuka padanya tentang betapa gugupnya aku mulai bersekolah. Kami pun ngobrol hangat dan suasana jadi cair di antara kami. Jadi, kalian tahu sejak momen itu semua di antara kami dan juga para cewek jahat itu menjadi baik. Oh, tunggu. Mereka bukan lagi para cewek jahat. Hanya Kelly, Samantha, dan Britney. Mereka telah belajar kalau tindakan mereka terhadapku dan murid lain itu tak baik. Dan mereka akhirnya paham rasanya ditertawakan. Jadi mereka tak lakukan itu lagi ke orang lain. Jadi, pada akhirnya, SMA berubah menjadi cukup menakjubkan. Seperti yang sudah kubayangkan. Tapi bahkan lebih baik. Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi.
Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu, hanya kakak perempuanku Eva yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan internet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku, jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja, salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA, tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya? Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan Wi-Fi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau Wi-Fi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya Bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa ku ingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik Wi-Fi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah? Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku.
Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor, jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang? Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Emma barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas. Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, Emma, ini bukan salahmu. aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku, kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal. Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, kami kehilangan pekerjaan karenamu, dan tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, ayahku kehilangan pekerjaan karenamu. Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. Teganya kau lakukan itu padaku. Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita. Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung. Tapi ayah, dia... Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan? Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya ku temukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi ku siapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, aku mau pergi, ada urusan. Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting. Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya, tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku.
Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini. Eva? Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat kunyalakan lampu, tak bisa kupercaya siapa yang mengutak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku. Tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini. Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah, tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu. Kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide, kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu. Dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia.